Halo, nama saya Ajib. Kalau suka nyetir mobil mungkin beberapa kali pernah dengar nama saya. Kalau pernah kondangan di Malang juga mungkin pernah melihat saya lagi nge-MC. Saya penyiar radio dan MC. Sebetulnya yang menularkan sepeda itu bapak. Jadi bapak saya itu punya Humber, itu sepeda dari Jerman, sepeda jengki lah. Lalu waktu TK itu dibelikan BMX, SD itu juga masih main BMX, tapi tidak untuk freestyle, tapi ya dipakai ya selayaknya anak kecil yang goes lah. Udah di Malang waktu itu, lalu tahun 2000 itu ada PON. Saya ingat bapak dan ibu saya nganterin saya lihat velodrome. Jadi balapan sepeda, velodrome. Itu tempatnya di Sojajar dekat rumah. Waktu itu PON tahun 2000 dan itu pertama kalinya ngerti fiksi. Kok nggak ada ininya ya? Kok kayak BMX ya? Waktu itu cuman ya PON tahun 2000 saya umur 8 tahun jadi kelihatan umurnya lah ya. Jadi apa? Waktu itu pertama kali lihat fiksi. Jadi itu kok ada salah satu atlet saya lupa namanya, dia itu pernah goes mundur sedikit gini. Loh, kok bisa mundur? Nah, selang beberapa waktu ganti federal. Kalau nggak salah street cat, kalau nggak salah itu buat sepedaan ke sekolah SMP. Jadi jaraknya waktu itu rumah ke SMP 8 km, jadi setiap hari PP 16 km. Masih ya ada shifting gearnya, tapi masih sekedar city bike. Masuk SMA baru itu eranya 30 Second to Mars, Kings and Queen, Premium Rush, terus di Kaskus, di waktu itu masih di internet ya, belum ada media sosial. Keluar semua gambar-gambar fiksi. Warnanya seperti ya kayak kue lapis lah ya, kayak makaron gitu loh. Jadi warna-warni, terus frame-nya itu melengkung. Dan dari situ tahu, wah anjay bagus banget. Dan ternyata setelah baca di Kaskus, baca di forum luar negeri, ternyata oh ini namanya sepeda fiksi. Oh ini fixed gear, gearnya tuh begini. Jadi ya oh baru paham. Dari situ udah kepingin, tapi waktu SMA kebetulan ya keluarga waktu itu masih ada sedikit goncangan lah finansial, sehingga nggak bisa beliin. Jadi angan-angan itu tersimpan ya sampai dewasa. Ketika SMA udah malah main sneaker, sampai sekarang masih main sneaker. Sebenarnya fiksi itu sempat saya ya udahlah nggak mungkin belilah. Dah baru ketika pandemi ini tiba-tiba muncul keinginan, oh iya ya, saya tuh masih menyimpan keinginan punya fiksi dari SMA. Dari situ beli ngulik pertama beli frame klasik lah ya, buat belajar lah, buat ngulik. Oke paham, geser ke Tsunami yang ya naik sedikit, baru sekarang dapat inilah. Ini berasa kayak saya ketemu istri saya lah, kayak bertemu jodoh, bukan kageronya tapi geometrinya. Itu dia masalahnya. Jadi kebetulan SD sampai SMP itu rutin renang setiap minggu. Bukan karena apa, waktu itu orang tua memang ayo rutin olahraga. Waktu itu mereka ngajarinya renang, mulai nyobain kolam renang yang mahal sampai yang murah lah di dekat rumah, karena ya memang kondisi waktu itu kondisi ekonomi sempat turun. Tapi pada akhirnya orang tua tuh selalu menekankan olahraga. Bukan jadi atlet ya, untuk badan aja. Dari renang itu saya baru nyadar kalau kaki saya itu panjang, lebih panjang dari ini pinggang ke atas. Jadi dari situ ngerasa oke, berarti perlu sepeda yang ukurannya pas. Jadi waktu itu baca artikel tentang fitting bike, terus tanya ke teman-teman yang lebih dulu kenal fiksi. Waktu itu saya tanya anak Kediri, namanya Dwiki Putranto. Dia lebih konsisten lah di bidang fiksi. Saya nanya ukuran geometri. Oke, size untuk tinggi 176 tuh berapa ya? Udah paham 54, 55. Coba cek center tube sama top tube-nya berapa mas, hati-hati. Biasanya ada beberapa frame yang memang size-nya 55 atau 54 atau 56, tapi ternyata feel-nya itu beda. Nah itu dari situ paham. Akhirnya dapatlah waktu itu frame klasik. Ya memang susah karena standarnya orang Indonesia rata-rata itu antara 49 sampai 52. 55 itu mbak. Tapi sekalinya dapat rezeki.
Bingung ya. Jadi sebetulnya hati saya tuh tetap ada sneaker, karena memang saya lebih senang bersosialisasi pakai sneaker yang nyaman lah, yang bagus juga. Tapi di sisi lain kalau weekend, kalau ketemu teman-teman ya saya butuh sepeda. Jadi kenapa nggak digabungin dua-duanya aja sih? Makanya pakai strap. Nah, godaan untuk pakai cleat itu semakin besar ketika sudah dapat kering ini. Ya memang bukan sekelas Rotor atau Vision ya, tapi setidaknya Velocidad ini kalau track recordnya udah oke, dari Korea Selatan. Memang berangkatnya ya dari balapan gitu loh, karena kering aero. Jadi terus ketika pakai cleat, dan saya lihat itu terlalu terlalu cycling banget gitu loh cleat itu. Jadi nggak bisa dipakai nongkrong, nggak bisa dipakai kerja, dan rencana ini saya pakai buat berangkat ke kantor. Jadi saya lebih memilih sneaker yang ada cleatnya. Sampai sekarang masih Velo Samba, dan itu wishlist selanjutnya. Ini yang paling baru frame ya. Jadi ini semuanya part yang lain itu bawaan dari Tsunami. Ini Kagero, leader Kagero size 55. Tahun yang edisi tahun 2011. Ini kalau jelas yang pertama ya. Yang pertama dari leader, dari pedal consumption sama Wolf JKT. Memang kondisinya nggak yang benar-benar seperti baru, dan wajar ya. Ini sepeda umur 12 tahun lebih. Ini kalau anak-anak udah SMP ya. Jadi sebelah sini ini ada bekas jatuh, dan memang sama pemilik sebelumnya, ditutup sama vinil atau ya stiker lah berwarna abu-abu. Warnanya memang nggak sama persis 100%, tapi masih mending lah daripada ini kelihatan, karena ketika dikasih tahu fotonya warnanya putih. Jadi kayak bagian dalamnya tuh ya layer catnya tuh sampai kelihatan. Jadi mungkin jatuhnya lumayan keras ya, tapi nggak apa-apa. Saya ngalai untuk urusan detailing begini. Yang penting geometrinya dapat dan harganya juga dapat. budget suami, anak baru 7 bulan, jadi gimana ya. Terus kalau bar set sebenarnya ini stemnya pakai Pro LT. Terus drawbarnya ini kebetulan waktu itu beli yang Uno Advance Project. Jadi setelah saya baca di Facebook, ini compact drawbar yang hitungannya murah tapi nyaman, dan memang nyaman. Tapi setelah coba drawbar yang lain ya biasalah, godaan tuh selalu muncul ya, itu memang luar biasa. Lalu ke seat set, saya kebetulan ya karena ukuran seat postnya beda sama Tsunami, jadi yang Tsunami padanya nggak bisa kebawa, beli Thompson Elite. Lalu sadelnya masih bawaan yang lama. Ini sebetulnya ya bukan barang mahal, itu hanya isi. Dan tapi saya simpan karena ada bekas jatuh. Jadi itu baret lumayan kelihatan di sisi kanan. Waktu itu saya pernah kecelakaan naik Tsunami, saya ditabrak dari samping sama motor. Saya sampai jahitan 6 di siku, di kepala, terus semuanya sisi kanan nih bener-bener habis sudah. Nggak goes 1 bulan lebih. Sementara sepedanya tuh baik-baik saja. Yang rusak hanya ini sadel sama bebetannya, Pak. Aneh, Pak. Itu ya, tapi nggak apa-apa lah, selamat. Ya itu ya sebulan lebih, itu sampai dibawa ke UGD, sempat bikin macet di belokan Jalan Wijaya Kusuma sebelum Galaksi, karena di situ lokasi kecelakaannya ya. Untung kacamata nggak pecah, maksudnya masih meskipun berdarah tapi masih oke. Dan ternyata momentum. Karena pada akhirnya di situ saya nyadar, kan itu jatuh lumayan parah, dan itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya dijahit. Jatuh lumayan parah, sebulan lebih tidak goes, tapi selama recovery itu setiap pagi itu dengan susah payah saya lihat sepeda saya masih penasaran, kok kenapa ya ini frame ya, kok nggak ada beset ya, kok cuman drawbar sama sadel aja ya yang rusak, dan itu pun baret. Ada di dalam hati itu keinginan untuk segera pulih, segera goes sama teman-teman atau sendiri, bebas, pokoknya goes. Dan itu yang kepikiran, berarti aku benar seneng goes sama fiksi. Road bike belum pernah nyobain yang seniat itu, tapi ya sudah, fiksi sejauh ini paling nyaman karena masih bisa pakai sneaker. Road bike bisa, tapi
Ya nantilah, masih nanti. Lanjut ke crank. Ini crank ini Velocidad. Ini yang seri Aero. Chainringnya bukan bawaan Velocidad karena kebetulan saya dapat chainring Aero dari Skis PowerPoint. Lalu rantainya itu pakai Miche Pista. Ini saya pakai pedal bearing, saya lupa mereknya karena udah lama. Terus strapnya ini AWB, jadi ini masih strap ini masih bawaan ketika saya pertama kali beli frame klasik, jadi belum tahu jadi apa ukurannya. Ini harusnya untuk pedal kecil untuk MKS, jadi karena waktu itu ya sudahlah masih bisa dipakai, jadi apa tetap diterusin sampai sekarang masih konsisten pakai strap, jadi belum pengen ganti klit. Kalau berganti klit harus Velo Samba karena sneaker gemes kan. Terus lanjut ke wheelset. Berarti wheelset ini saya tuh sebetulnya punya cita-cita karbon, rims karbon, lalu hubnya ya namanya juga cita-cita ya, DT Swiss atau Dura Ace, terus yang high flank lah pokoknya. Jadi karena itu di luar budget, akhirnya saya ngakali gimana caranya dapat wheelset yang mirip tapi masih oke lah, kayak jelek-jelek banget lah. Jadi ini rimsnya Strummer 700, ini dekalnya dilepas, terus pakai Intro 7 yang high flank, itu hubnya. Terus koknya itu saya pakai Fourier namanya, jadi itu mungkin brand baru dari Cina, belum banyak yang tahu. Kapan hari saya tag itu Fourier, tag saya dibalas dan di repost, itu lumayan lah, dan saya di fallback. Ya mungkin untuk apresiasi mereka lah. Warnanya ungu sebetulnya tapi belum saya bersihkan. Terus spoke-nya ini stainless seperti biasa, dan bannya ini Innova Pro tapi bukan diesel dan bukan matic. Innova Pro yang face mill 25C. Saya pilih itu karena paling ringan di antara ban Gumwall yang harga Vittoria, Continental, atau mungkin pernah tahu Michelin Dynamic Classic. Innova Pro ini paling murah dan paling ringan di antara yang lain. Ban dalamnya pakai Maxxis Ultra Weight. Saya kebetulan weight winis, sebutan untuk orang yang membangun sepeda tapi sangat memperhatikan berat. Jadi saddle, terus ban luar, ban dalam, rims, sama hub itu saya hitung ya beratnya nggak sampai 1 kilo. Jadi Tsunami saya kemarin itu yang paling ringan, untuk part yang paling ringan itu 5,9 untuk fiksi. Jadi frame-nya saja sama forknya itu cuma 2 kilo, sisanya udah part. Dan yang paling berat di sini untuk part ya, selain frame set ya, itu ini crank. Selebihnya ya beberapa gram ya. Ya ada orang yang bilang aneh, tapi kalau menurut saya itu semacam aliran. Ada yang orang alirannya ketika bangun sepeda yang penting looknya bagus, ada orang yang bangun sepeda karena performanya, dan memang ada beberapa orang yang suka dengan sepeda yang ringan. Itu saya cek di grupnya Viroki ya, vintage road bike, fiksi, dan BMX. Saya rasa kalau sepeda lebih ringan itu lebih oke aja, dan lebih enak skidding lah buat apa kalau di jalan, kalau dadakan, meskipun saya susah skid tetap. Luar biasa. Jadi salah satu alasan kenapa saya main fixed gear juga karena teman-teman. Ya yang ngerekam ini juga yang meracuni salah satunya ya saya bilang Mas Met. Jadi waktu itu yang bikin saya juga pada akhirnya ngerasa klik dengan skenanya fixed gear di Surabaya tuh ketika istrinya Mas Met waktu itu meninggal. Terus ya si Hola waktu itu kita berinisiatif lah untuk anak-anak fixed gear komunitas ini dan beberapa orang di sekitarnya. Itu kita bikin merchandise, kita bikin kaos, topi, sama apa lagi ya, beberapa kok. Saya cuma beli topi sama kaosnya. Jadi ini untuk membantu penyembuhan almarhumah Trian, itu juga teman saya. Jadi ya dari situ saya ngerasa oke, ini kayak anak sneaker nih. Jadi mereka kompak, dan kebanyakan komunitas kan memang ya seperti itu. Kita kalau komunitas itu jalan ketika mereka itu ada kedekatan, dan kedekatan itu bisa berlanjut ke simpati dan lanjut ke empati. Ketika sudah masuk ke level empati ya berarti beberapa orang sudah menyebutnya itu saudara lah. Dan itu saya rasakan juga di teman-teman yang lain ya.
di komunitas lain. Sebenarnya ada banyak komunitas fixed gear di Surabaya, itu ada banyak dan lebih dinamis daripada sneaker baik di Malang maupun di Surabaya dan sekitarnya. Tapi kita kalau ketemu di jalan itu semacam punya kedekatan gitu loh, karena kebetulan fiksi ini barang yang dibilang susah dicari, susah. Kenapa? Karena tokonya nggak ada di Surabaya. Kalaupun ada toko, itu bukan toko tapi semacam orang yang kulaan, atau dia yang pengepul dan dia jualan, belum punya toko. Terus habis itu nggak kayak road bike lah. Kalau road bike di Surabaya itu memang jauh lebih advance daripada fixed gear. Tapi saya rasa anak-anak fiksi itu karena jumlahnya terbatas, barangnya terbatas, jadi ya lebih kompak. Targetnya 2 hari sekali. Jadi antara Senin, Rabu, Jumat, Minggu atau selang-seling. Bisa tiap hari, ya nggak tentu lah. Yang jelas Minggu harus goes. Biar perut ini semakin kecil meskipun sulit. Part sih jelas, karena memang ini bahasanya ini masih bulan Februari 2023 dan masih ada banyak waktu ke depan untuk upgrade lagi sih. Masih pengen rims karbon, masih pengen dropper yang lebih stiff lagi, pengen saddle yang bisa dipakai jarak jauh, karena weight finish itu salah satunya adalah efektivitas stamina untuk goes jauh. Dan itu pengen. Jadi waktu kemarin sama Om Erik nyoba ke Telocor 100 kilo, ke Pandaan 98, ya bisa 100 kilo lah. Itu seneng, bahagia ketika sampai sana, ketika pulang itu happy dan bisa lihat kanan kiri lah. Dan ya masih ada part lagi yang akan dibeli. Targetnya adalah part itu bisa membantu untuk goes jauh. Apapun bidang yang didalami, entah hobi, entah pekerjaan, entah apapun lah, baca-baca dulu. Jadi newbie itu memang kadang menyebalkan, kita nggak ngerti apa-apa, kadang kasarannya digoblok-gobloki lah. Kita tanya apa dan ternyata itu hal yang simpel padahal kita belum tahu. Itu newbie, itu noob, saya pernah merasakannya. Tapi dari situ itu memacu untuk baca. Jadi memang dari SMA sih memang saya hobi baca. Jadi ketika saya penasaran dengan sesuatu, saya akan cari di internet dan di warnet, apapun lah. Mulai yang positif, mulai yang negatif, ya mulai Kaskus sampai waktu itu semprot, ya itu semua sudah dikulik. Kita harus seimbang gitu loh untuk mendalami ilmu. Jadi ya itu juga sih saran saya. Dan sebelum beli sesuatu dibaca dulu. Dan sama punya penggaris. Karena sepeda itu sangat presisi. Kalau punya penggaris itu bisa memudahkan kita. Minimal ukuran seat post itu berapa, ukuran headset itu berapa. Coba googling dulu, dibaca dulu, ini frame-nya mereknya apa, ukurannya berapa. Itu kalau kita kita beli frame lebih mahal, itu semacam investasi dan memudahkan kita. Satu investasi adalah bukan melulu soal uang, tapi melulu bisa juga soal kenyamanan ketika goes. Investasi ya, ketika kita nyaman goes, kita enak dalam berolahraga, kita jadinya lebih sehat. Itu investasi yang ya menurut saya. Yang kedua adalah lebih ke ini, kita lebih mudah dapat informasi. Saya googling leader Kagero, memang kalau yang ini lebih sulit ya daripada yang 2013 dan seri selanjutnya, tapi setidaknya ada datanya meskipun ya sulit. Kalau minimal Tsunami lah, atau Brain atau frame Vispi mungkin, itu geometrinya ada di internet. Itu memudahkan kita untuk cari ukuran seat post, cari ukuran headset, ini non oversize atau oversize, ukuran ini dan panjang-panjangnya ini, itu memudahkan. Jadi yang hal pertama yang harus dilakukan adalah baca dulu, yang kedua adalah baca, yang ketiga baca, yang keempat cari duit buat beli partnya. Karena kalau sudah paham, rasanya kurang terus, dan itu yang berbahaya. Kelima berarti adalah seni untuk ngerem keinginan beli part. Itu yang sulit, cok. Makin banyak mengulik tuh makin pengen. Oh, ternyata butuh ini ya. Ternyata butuh ini, dan makin banyak lagi. Dan ya kalau masih bujangan, gajinya banyak, ya it's okay, sembarang sakarepmu. Terus kan saya juga harus menghidupi anak istri sekarang. Tapi
target sih bisa ngajak anak, minimal anak saya pushback dulu lalu langsung fixed gear lah. Ya rasio kecil, gak mungkin rasio 49 16 kayak begini, yang kecil-kecil aja pakai sakra gitu kan, udah kelihatan, udah kepikiran gitu. Semoga makin kompak, satu. Yang kedua, memang jumlahnya sudah semakin banyak dari saya pertama kali benar-benar pindah ke Surabaya setelah menikah tuh 2021. Itu jumlahnya makin banyak, kehadiran bengkel tuh juga semakin banyak, dan itu memudahkan untuk beberapa masalah-masalah teknis yang memang pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Yang ketiga ya harapannya sih semoga ada toko. Saya ngebayangin di Depok AG itu, atau ada Cycle Trigger, atau mungkin beberapa toko lain yang teras sepeda, apalagi ya toko-toko yang lainnya. Jadi ketika ada toko itu, memang saya nggak menjamin barangnya akan lebih murah, tapi itu bisa jadi tempat orang-orang itu untuk belajar gitu loh. Sama seperti ketika di Surabaya ini ada beberapa toko yang berhubungan dengan road bike. Kehadiran toko-toko road bike itu bikin orang itu lebih mudah untuk cari tahu. Minimal kalaupun nggak beli, mereka itu bisa tanya ke penjaganya, itu nanya, "Mas ini apa? Fungsinya apa? Bartip ini kenapa kok begini? Kenapa kok ada bartip harga 80.000 dan kenapa ada bartip harga 350.000? Bedanya apa?" Itu sih harapan terbesar saya, semoga ada toko. Dan kalaupun mungkin ya kalau bisa sukses nanti ke depan, amin, saya pengen bangun velodrome sendiri sih. Bangun velodrome sendiri, di mana di situ nanti ada jual jersey, di situ jual part-partnya fixed gear juga dan yang lain, dan di situ bisa jadi tempat kumpulnya anak-anak fixed gear. Ya itu mimpi muluk-muluk, tapi ya selama bermimpi itu gratis ya kenapa tidak gitu. Harapannya di Jawa Timur, karena pada akhirnya ke depan ya track bike itu ada di Olimpiade gitu loh. Jadi selama belum ada yang mengakomodasinya dengan baik, maka Indonesia tidak akan pernah bisa maju untuk sampai Olimpiade emas atau apapun. Eman dari komunitas siapa tahu diantara siapa sih, Sidika atau ya Bondi lah sekalian, teknisi, dia gowes jauh bisa, dia punya power yang oke, ya kenapa tidak. Kalau mungkin dari sana, dari komunitas berangkat ke balapan yang mungkin balapan Piala Wali Kota, balapan yang komunitas lakukan juga, berangkat lalu dilihat sama pemerintah, masuk ke Porda, Porprov, siapa tahu nanti jadi timnas dari Surabaya gitu kan, keren loh. Kebayang nggak?